Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Biasanya, bahkan seseorang di fase ke-7 atau ke-8 akan dipaksa untuk menganggap serius grup seperti ini. Sayangnya untuk para prajurit, mereka berurusan dengan Yang Qi. Saat dia berjalan ke depan, dia mengirimkan ledakan energi yang langsung menyebabkan semua tombak dan anak panah tiba-tiba berhenti di tempatnya, tidak bergerak. Kemudian, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka berbalik dan menembak ke belakang, terbang dengan kecepatan 10 kali lipat dari kecepatan semula, sehingga mustahil untuk menghindarinya. Para prajurit bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka mati. Dalam sekejap mata, Yang Qi baru saja membunuh sekitar 40 tentara elit musuh. Namun, teriakan penyergapan, mereka cukup keras untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi, tidak mengherankan bahwa suara siulan yang menjerit tiba-tiba meletus dari kota terdekat. Karena gelombang suara, bangunan di sekitarnya bergetar, dan banyak genteng retak dan jatuh ke tanah. Jelas, ini adalah bukti dari beberapa ahli yang kuat. Desir, sesosok kabur bergerak dari atas tembok pertahanan kota. Dia mengenakan jubah biru, dan memiliki 2 sayap biru laut di punggungnya, lebarnya 9 meter. Kepakan sayap itu saja menyebabkan tornado bermunculan di daerah itu secara tak terduga. Ini adalah seni energi kelas 1, sesuatu yang tidak mungkin dilawan oleh kebanyakan orang. Tuan energi, Yang Qi bergumam. Biasanya, orang-orang di fase ke-9 adalah hakim kota. Oleh karena itu, aneh melihatnya di sini di antara kekuatan Yundale by the Sea. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, terbang dari tembok kota, memancing sorakan dari para prajurit di bawahnya. Yang Qi hanya berdiri di sana, menunggu untuk melihat dengan siapa dia berhadapan. Sejauh yang dia ingat, Yundale by the Sea hanya memiliki satu Master of Energy, yaitu Yun Zonglong sendiri. Beberapa saat kemudian, Master of Energy berjubah biru muncul di depan Yang Qi. Anehnya, dia adalah seorang pria muda, mungkin belum genap 30 tahun. Seorang master energi yang bahkan belum berusia 30 tahun, pikir Yang Qi. Dia harus lebih dari jenius biasa. Jika master energi muda seperti itu muncul di Yanhaven, beritanya akan menyebar hingga ribuan kilometer. Apakah kamu membunuh para prajurit ini? Tanya pemuda itu, melihat sekeliling dengan dingin ke mayat-mayat itu. Dia tampaknya tidak memiliki reaksi emosional sama sekali, yang sebenarnya membuatnya tampak lebih dingin. Iya, jawab Yang Qi tanpa sedikit pun gemetar pada suaranya. Dan siapa Anda? Saya tidak ingat Yundale by the Sea memiliki Master of Energy kedua. Yundale tepi laut, pria muda berbaju biru itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Melihat ke bawah hidungnya pada Yang Qi, dia melanjutkan, saya dari Institut Dewa Laut. Orang bodoh sepertimu tidak perlu tahu namaku. Karena Anda membunuh tentara ini, saya akan membunuh Anda. Bahkan, saya pikir saya akan menyiksa Anda sampai mati, yang akan menjadi suatu kehormatan bagi Anda, mengingat saya tidak pernah membunuh siapapun yang tidak berharga. Jadi, beritahu saya nama Anda. Dengan begitu Anda bisa menjadi lebih dari tidak berharga. Institut Dewa Laut, Yang Qi terguncang jelas. Dia tahu bahwa Institut Dewa Laut adalah monster kolosal dari sebuah anisasi. Namun, kata-kata pemuda itu menyebabkan ekspresi muram muncul di wajahnya. Para prajurit ini membunuh, memperkosa, dan menjarah. Saya akan mengatakan mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi manusia. Institut Dewa Laut Anda ortodoks dan benar. Jangan bilang para prajurit mendapat persetujuanmu untuk melakukan semua itu. Cukup sulit, bukan, kata pemuda itu. Rupanya, dia telah kehilangan kesabarannya, dan menganggap Yang Qi bahkan tidak layak untuk didengarkan. Bagus, jika Anda tidak ingin memberitahu saya nama Anda, maka saya akan membawa Anda sebagai tawanan dan memaksanya keluar dari Anda. Saya tahu lebih dari 100 seni penyiksaan yang berbeda untuk Anda nikmati. Pada akhirnya, kamu akan meneriakkan namamu kepadaku. Gemuk, pria muda itu mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan gelombang energi melonjak. Pada saat yang sama, suara seperti laut yang menerjang bisa terdengar saat energi sejatinya berubah menjadi gambar air laut yang merusak. Di dalam air laut itu ada banjir besar dengan cakar yang tampak ganas. Lautan tanpa batas. Pemuda itu menggeram, mengirimkan serangan yang bisa meratakan gunung. Bagi Yang Qi, sepertinya langit telah digantikan oleh laut biru, mengelilinginya dan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, tanah di bawah kakinya mulai retak. Ini adalah langkah yang jauh melampaui apapun yang dia hadapi dari Yang Xingshi atau Jandayan.
Yang benar adalah janda Yan dan Yang Xingxi tidak lebih dari petani pedesaan. Meskipun mereka adalah Master of Energy, pemuda berbaju biru ini berasal dari Sigat Institute, salah satu anisasi paling kolosal di negeri itu. Dalam hal kemampuan energinya yang sebenarnya, dan tekniknya, dia ada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Faktanya, lautan tanpa batas ini adalah seni energi kelas kerajaan. Namun, Yang Qi bahkan tidak bergeming. Bahkan saat energi sejati melonjak ke arahnya, dia bergerak, melepaskan satu pukulan. Sepertinya tidak lebih dari serangan tinju biasa, namun, itu juga seperti binatang atau dewa kuno. Energi hitam tersapu dari bawah kakinya, hampir seperti aura neraka. Dia sekarang adalah inkarnasi dari God Mammoth kuno, roh dewa kuno yang dapat menekan jutaan demi jutaan dunia. Hampir seolah-olah kata, kekuatan, telah diciptakan secara khusus hanya untuk menggambarkan dirinya. Lautan tanpa batas benar-benar ditaklukkan, dan kemudian tinju Yang Qi mendarat ke pemuda itu. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya ini hanya satu serangan tinju. Namun, dia terlempar ke belakang, suara ledakan bergema di tubuhnya saat meridiannya dihancurkan. Satu pukulan tinju sederhana. Hanya itu yang diperlukan Yang Qi untuk menghancurkan meridian dan lautan energi seorang Master of Energy dari Sigat Institute. Setelah itu, pria berjubah biru itu menjatuhkan diri ke tanah, di mana dia berbaring sambil berdeguk, ekspresi tidak percaya sepenuhnya di wajahnya. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia bisa menebak bahwa tidak ada orang seperti ini yang akan melepaskan kekuatan seperti Dewa Iblis. Bagaimanapun, serangan yang baru saja dia lepaskan seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan bahkan Levi Caesar. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Terlepas dari kondisinya saat ini, pemuda berbaju biru itu tampak sangat arogan seperti sebelumnya. Berjuang untuk berdiri, dia melanjutkan, saya dari Institut Dewa Laut. Saya terkenal di sana, dan semua profesor memberitahu saya bahwa saya akan cocok dengan Levi Caesar manapun yang saya temui. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh orang sepertimu? Siapa kamu? Bicaralah padaku, orang menyebalkan. Siapa namamu? Anda hanya menunggu sampai saya kembali ke Institut Dewa Laut. Hal-hal tidak akan menjadi sama ketika kita memiliki pertandingan ulang. Yang Qi tertawa. Di mana Anda pikir Anda berada? Kembali ke rumah di institut Anda itu. Kamu pikir kamu bisa kembali setelah dipukuli seperti ini? Kita berada di Jianghu, rumah dari bahaya dan kekejaman. Anda benar-benar berpikir saya hanya akan memberitahu Anda nama saya dan membiarkan Anda pergi, sehingga Anda dapat kembali ke Institut Dewa Laut dan mendapatkan beberapa orang yang lebih kuat untuk membalas dendam untuk Anda? Ya, saya dapat memberitahu Anda, itu tidak akan terjadi. Dia sama sekali tidak membual. Dengan jentikan jari, dia mengirimkan aliran energi sejati langsung ke dahi pemuda itu. Pria muda itu berteriak, lalu menjatuhkan diri kembali ke tanah, mati. Sesaat kemudian, Yang Qi terbang ke udara, mengirimkan benang yang tak terhitung jumlahnya dari Silk Rain of the Spring Silkworm. Dalam sekejap mata, semua prajurit dari Yundale by the Sea yang masih hidup di daerah itu terbunuh. Jelas, tidak mungkin dia membiarkan prajurit musuh hidup-hidup. Jika mereka kembali dan memberitahu Institut Dewa Laut tentang apa yang telah dia lakukan, klan yang akan dihapus dari peta. Lebih penting lagi, mengingat pasukan dari Yundale by the Sea sedang menjarah dan membunuh semua yang ada di depan mereka, membunuh mereka akan mengurangi sedikit tekanan pada Yan Haven. Dan itu juga akan memberi orang-orang biasa kesempatan yang lebih baik untuk melarikan diri dari kekacauan. Beberapa ratus prajurit yang ganas semuanya secara bersamaan terkena energi pedang dari Silk Rain of the Spring Silkworm. Permainan pedang 4 musim adalah seni energi kelas kerajaan, dan oleh karena itu tidak mengherankan jika satu gerakan darinya dapat membunuh begitu banyak orang secepat itu. Jika aspek lain dari teknik ini dilepaskan, petir musim panas, embun beku musim gugur, dan salju musim dingin, itu akan menjadi lebih hebat. Saat ini, Yang Qi terjebak di fase ke-8, tetapi ketika dia mencapai ke-9, dan menjadi Master Energi, bahkan banyak ahli top di House of Spring and Autumn akan tersipu malu saat melihatnya menggunakan Four Seasons mereka. Permainan anggar. Dalam satu gerakan, Yang Qi menyapu bersih semua pasukan musuh, meninggalkan tanah yang dipenuhi mayat tentara dari Yundale by the Sea. Ada juga segelintir individu yang mengenakan baju besi biru yang mengidentifikasi mereka sebagai Sifok. Yundale by the Sea bekerja dengan Sifok, jadi itu sebabnya seorang siswa dari Institut Dewa Laut ada di sini. Setelah mempertimbangkan masalah ini sejenak, Yang Qi melihat ke arah pemuda berjubah biru yang telah dia bunuh. Melangkah, dia mulai mencarinya. Mempertimbangkan identitasnya, Yang Qi cukup yakin bahwa dia akan membawa banyak kekayaan. Dan karena Yang Qi akan memasuki Institut Demi Immortal,
memiliki beberapa dana tambahan pasti akan berguna. Sayangnya, dia salah. Setelah mencari pria muda itu dengan seksama, dia tidak menemukan apapun pada dirinya. Tidak ada uang kertas, tidak ada pil konvergensi energi, tidak ada senjata, tidak ada manual seni energi. Tidak. Rupanya, dia benar-benar tidak punya uang. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang siswa dari Institut Dewa Laut benar-benar bangkrut? Dia tidak punya apa-apa padanya, bahkan tidak beberapa senjata. Dia bahkan mencari tubuh dengan energi sejati, namun, tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya, tatapannya berhenti pada jari mayat itu, dan cincin ibu jari dari batu giok biru. Itu tampak sangat biasa di alam, seperti perhiasan biasa. Namun, ada sesuatu yang menggelitik minat Yang Qi, jadi dia mengirimkan aliran energi sejati ke dalamnya. Lagi pula, begitu seseorang memasuki fase ke-8, energi sejatinya akan mampu menembus benda-benda besar dan melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika dia mengirim energi sejatinya ke dalam cincin jempol giok biru, itu seperti menjatuhkan kerikil ke laut. Dia tidak bisa merasakan apapun di dalam cincin itu, tetapi dapat mengatakan bahwa cincin itu sebesar lautan. Jelas, ini bukan barang biasa. Meskipun pemuda berjubah biru ini tidak memiliki senjata atau benda ajaib apapun, cincin ibu jarinya benar-benar luar biasa. Yang Qi mengambil cincin itu dan kemudian melompat ke langit seperti burung, menghilang dalam sekejap mata. Semakin cepat dia pergi dari tempat ini, semakin baik. Bagaimanapun, kematian seorang siswa dari Institut Dewa Laut bukanlah masalah kecil. Segera, orang-orang akan datang untuk menyelidiki, dan jika dia terjebak, dia pasti akan dicurigai terlibat. Benar saja, hanya beberapa jam setelah Yang Qi pergi, saat malam mulai turun, angin musim gugur menyapu tanah, mengaduk dedaunan yang sudah mulai menutupi mayat. Tiba-tiba, suara gemuruh kuda-kuda perang yang berlari kencang terdengar, dan bau tajam dari sejenis binatang memenuhi udara, seolah-olah pasukan setan sedang mendekat. Tak lama kemudian, cahaya obor terlihat, menerangi jalan. Kemudian, sepasukan kuda muncul, tinggi dan kuat, sangat perkasa. Tanpa diduga, ini semua kuda jantan banjir. Ribuan dan ribuan dari mereka. Hanya secara kebetulan bahwa klan yang berhasil mendapatkan 28 kuda jantan banjir, namun di sini, ada ribuan. Jika kekuatan seperti ini menyerang sebuah kota, temboknya akan runtuh seketika. Tidak ada benteng yang mampu menahan kekuatan seperti ini, dan faktanya, setiap prajurit yang bertahan yang melihatnya akan runtuh secara mental sebelum pertarungan dimulai. Tanah bergetar di bawah kuku makhluk-makhluk yang marah ini, yang perjalanannya menyebabkan pepohonan bergetar begitu hebat, sehingga banyak yang terbelah dan bahkan jatuh ke tanah. Selanjutnya, angin yang muncul karena mereka langsung meniup semua daun yang menumpuk, memperlihatkan mayat-mayat di tanah. Ketika mayat pemuda berjubah biru itu terungkap, salah satu penunggangnya, seorang pria parubaya kekar, melompat dari kudanya karena terkejut. Suara gemuruh bisa terdengar saat energi sejatinya dilepaskan, mendorongnya ke udara menuju mayat, yang dia angkat ke dalam pelukannya. Tidak yakin dengan kondisinya saat ini, dia mencoba menuangkan energi sejati ke dalam pemuda itu dengan harapan dapat menghidupkannya kembali, tetapi sayangnya, dia sudah mati. Tampak seperti gambaran keheranan, pria itu berkata, "Bagaimana kamu bisa mati, Guce? Bagaimana Anda adalah siswa top di Institut Dewa Laut, dengan seni energi yang tak terkalahkan oleh siapapun di bawah level Leviseizing. Bahkan jika Anda diserang oleh Master Energi, Anda seharusnya bisa melarikan diri. Bagaimana Anda bisa mati dan siapa yang membunuhmu?" Bagaimana negara bagian Yun akan menjelaskan hal ini kepada Institut Dewa Laut? Seorang prajurit melangkah maju. "Pemimpin tertinggi," katanya, "kita harus segera menyelesaikan ini. Kita perlu mencari tahu siapa yang membunuh Guce, dan kemudian melaporkan masalah ini ke Sersan Mayor Sifok, dan tentu saja Institut Dewa Laut." Ternyata, pria kekar yang kini memegang jenazah Guce itu tak lain adalah pemimpin tertinggi negara Yun, Yun Zonglong, yang juga ayah dari Yun Hailan. "Lihat lukanya," kata Yun Zonglong. "Lihat seberapa baik mereka ini, hampir seperti dia terkena benang sutra, atau tetesan air hujan. Ada juga sensasi kehidupan yang bermekaran selama musim semi." Dia tiba-tiba menggigil. Guce dibunuh oleh permainan pedang 4 musim dari rumah musim semi dan musim gugur. Itu pasti Leviseizer. Tapi apa yang akan dilakukan ahli dari rumah musim semi dan musim gugur seperti itu di sini? "Pemimpin tertinggi, kami sudah menghitung mayatnya. Ada beberapa ratus orang kita di sini, semuanya terbunuh oleh energi pedang yang menembus mereka seperti benang sutra. Sepertinya mereka semua terbunuh pada saat yang bersamaan. Hanya seseorang dengan seni energi yang dalam yang bisa melakukan hal seperti itu.
Bukankah Guce memiliki cincin ibu jari Heart of the Sea? Bagaimana itu bisa hilang? Jangan bilang seseorang merampoknya. Pada titik ini, Yun Zonglong dipenuhi amarah. Lagi pula, dia tahu betapa berharganya cincin ibu jari itu lebih penting daripada Guce sendiri. Seorang ahli fase ke-8 dari samping berkata, pemimpin tertinggi, tidak perlu cemas. Semua orang mati, jadi masuk akal jika barang-barang berharganya diambil. Kamu tidak mengerti, harta paling berharga Guce adalah Heart of the Sea. Seharusnya, itu dibuat dari batu giok yang saleh, dan berisi bidang kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dalam jumlah besar. Orang-orang seperti kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa berharganya cincin itu. Guce meminjamnya dari Institut Dewa Laut, dan sekarang hilang. Kematiannya mungkin tidak terlalu penting, ada banyak siswa luar biasa di sana. Tetapi kehilangan harta berharga itu bukanlah lelucon. Itu kemungkinan bisa menyebabkan perang antara rumah musim semi dan musim gugur dan Institut Dewa Laut. Terlihat sangat muram, Yun Zonglong berkata, ayo pergi. Kami akan kembali ke ibu kota. Untuk saat ini, ekspansi kami berhenti di sini. Tuangkan semua sumber daya kami untuk mengungkap kebenaran kematian Guce. Setelah itu, kami akan kembali ke inisiatif perluasan perbatasan kami. Ya, pemimpin tertinggi, mengingat kita telah menyerap beberapa lusin kota, dan sekarang mengendalikan tanah dengan populasi jutaan demi jutaan, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Dan itu terutama benar karena kita dapat menugaskan begitu banyak klan aristokrat untuk kasus ini. Dengan itu, kuda dan pria berbalik dan bersiap untuk pergi. Pemimpin tertinggi, kematian Guce tidak terlalu penting. Dia hanya seorang Master of Energy, dan klannya tidak terlalu berpengaruh di antara Sifok. Selain itu, mengingat nona muda Yun Hailan mendapatkan pil naga laten itu, dan membangunkan darah Dewa Laut di dalam dirinya, dia sudah jauh melampaui Guce. Kamu benar, Laner berada di Demi Immortal Institute sekarang, dan anggota tertentu dari generasi senior telah menyukainya. Mulai sekarang, kultivasinya akan maju dengan kecepatan yang menakjubkan. 1. Ada kesalahan logika yang saya tinggalkan. Yang Qi menggunakan Silk Rain of the Spring Silkworm untuk membunuh tentara musuh yang masih hidup. Kemudian narasi membenarkan tindakan itu dengan mengatakan bahwa jika keluarga musim semi dan musim gugur mengetahui tentang dia menggunakan teknik itu, klan yang akan tamat. Kecuali bahwa dia tidak menggunakan teknik itu sebelumnya. Jadi itu tidak masuk akal. Keesokan harinya, angin musim gugur sama sunyinya dengan Yang Qi berjalan ke timur, jauh dari Redcliffe City. Sepanjang jalan, ia melihat gejolak dan kekacauan perang. Banyak hakim kota yang mendirikan negara dan mengumpulkan pasukan untuk berkampanye di seluruh negeri. Perang telah pecah, dan rakyat jelata adalah orang-orang yang menderita. Kota-kota bawahan seperti sekawanan naga tanpa pemimpin, dan tidak ada seperempat yang diberikan dalam pertarungan yang pecah di mana-mana. Yang Qi melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam, selama waktu itu dia melihat lebih dari 100 pertempuran. Penjarahan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Yanhaven terletak di wilayah yang relatif terpencil yang belum benar-benar tersentuh oleh api perang. Bagaimanapun, benua kaya subur adalah tanah yang luas, dengan kota-kota besar di mana-mana. Beberapa dari mereka 10 kali lebih besar dari Yanhaven, dengan begitu banyak ahli seni energi yang sulit untuk dihitung jumlahnya. Pada lebih dari satu kesempatan, Yang Qi merasakan Masters of Energy menggabungkan energi mereka dengan awan. Alih-alih terbang, ia lebih sering bepergian dengan berjalan kaki menggunakan Fin Devil Wings-nya hanya ketika dia menemukan dirinya dalam bahaya yang ekstrim. Bagaimanapun, para ahli berlimpah, dan dia tidak lagi berada di Yanhaven. Jika seseorang menemukan siapa dia dan apa yang bisa dia lakukan, itu bisa menyebabkan komplikasi. Yang Qi telah membuat keputusan untuk tidak menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka ketika dia sampai di Institut Demi Immortal, setidaknya tidak kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Mempertimbangkan berapa banyak ahli yang akan ada, itu akan menjadi masalah jika orang-orang mulai memahami petunjuk tentang dia. Seni energi kelas dewa, apa artinya itu menyiratkan hubungan dengan roh dewa di surga, sesuatu yang bahkan Institut Demi Immortal akan dambakan. Saat ini, Yang Qi memiliki kekuatan 10 Megamammoth kuno, yang berarti bahwa bahkan gerakan seni energi paling acak yang dia gunakan akan didukung dengan kekuatan tanpa akhir, dan membuatnya hampir maha kuasa. Begitu dia menerobos ke tingkat Master of Energy, dan benar-benar mulai mengolah Helvire Crucible-nya, dia akan mampu melelehkan dan memurnikan semua jenis energi sejati. Kemudian, seni energi apapun, seni bela diri, atau disiplin sempurna yang dia temui dapat dengan mudah diperoleh dan dikuasai. Kebanyakan orang hanya bisa mengolah beberapa seni energi sebelum mengambil risiko menghadapi konflik di antara mereka berdua, dan merusak atau menghancurkan meridian mereka.
Yang Qi membuang pikiran seperti itu dan fokus pada jalan. Masih ada 2 bulan lagi sebelum dia tiba di Demi Immortal Institute. Untungnya, itu bukan perjalanan yang membosankan. Ada banyak pemandangan, termasuk situs bersejarah yang penting. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari cincin jempol biru. Pemeriksaan lanjutan hanya untuk memastikan bahwa itu adalah objek yang sangat aneh. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengirimkan energi sejatinya ke dalamnya, energi itu pasti akan hilang seperti batu yang dilemparkan ke laut. Tampaknya tak terbatas dan tidak pernah berakhir di dalam, seolah-olah itu bukan batu giok, melainkan sesuatu dari dunia lain. Seiring berjalannya waktu, dia mengutak-atik cincin itu dan mencoba berbagai cara untuk memasukkan energi sejatinya ke dalamnya, tetapi semuanya sia-sia. Namun, dia menjadi semakin yakin bahwa itu adalah harta yang berharga, dan itu hanyalah kasus dia belum bisa membuka rahasianya. Mungkin jika dia bisa menjadi master energi, transformasi yang dihasilkan menjadi energi sejatinya akan cukup untuk memecahkan rahasia cincin itu. Sebenarnya benda apa ini dan kenapa saya tidak bisa masuk ke dalamnya dengan energi saya yang sebenarnya? Dalam hal basis kultivasinya, dia dapat mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak tertinggi dari fase ke-8. Jiwanya sudah terhubung ke energi sejatinya, dan dari fluktuasi yang dihasilkan, dia yakin bahwa dia berada di ambang naik ke fase ke-9. Saat dia bepergian, dia memastikan untuk terus melatih energi sejatinya, serta berbagai disiplin bela diri yang dia miliki. Sekarang, dia telah mendorong 3 teknik menghadap publik ke titik kesempurnaan. Dari ketiganya, tinju raja tak terkalahkan dan benteng lonceng emas keduanya dapat dianggap keras dan pantang menyerah, sedangkan permainan pedang 4 musim mencakup segalanya dan bermanfaat. Yang Qi dapat mengatakan bahwa karena ketiga seni energi itu, energi sejati yang mengalir melalui meridiannya agak heterogen. Dan jika dia terus fokus mengolah seni itu, dia mungkin akhirnya kehilangan kendali. Hanya karena dia juga mengolah kekuatan God Mammoth penghancur neraka sehingga meridian dan lautan energinya dapat bertahan hingga titik ini. Memiliki segala macam seni energi di pembuangan seseorang tidak selalu merupakan hal yang baik. Kemurnian seringkali merupakan rute terbaik. Karena alasan itulah, setelah memperoleh permainan pedang 4 musim, Yang Zhan telah mengeluarkan energi sejati dari tinju raja tak terkalahkan dari dirinya. Kemudian, dia fokus sepenuhnya pada teknik baru. Dengan mempertahankan kemurnian energi, dia dapat memastikan bahwa bahkan jika dia mengalami beberapa masalah, itu tidak akan menyebabkan kejang energi yang sebenarnya. Untuk alasan yang sama, Yang Qi bekerja keras untuk membuat kemajuan dengan Hellfire Crucible-nya. Jika dia bisa melelehkan dan memurnikan semua jenis energi sejati, maka dia bisa menggunakan teknik apapun yang dia peroleh, dan semua jenis seni energi. Keras dan pantang menyerah, lembut dan feminin, dingin sekali, panas sekali. Institut Demi Immortal, aku ingin tahu seperti apa. Saya tidak sabar untuk mencari tahu. Aku sedang dalam perjalanan, Bibi. Dan aku datang untukmu, Yun Hailan dan Song Haisan. Mata Yang Qi bersinar dengan kilau yang tajam. Mempertimbangkan kemampuannya yang ajaib, dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan nama untuk dirinya sendiri di Demi Immortal Institute, dan mencapai hal-hal yang menakjubkan. Saat fajar, dia muncul dari sebuah penginapan di kota besar. Setelah membayar akomodasinya, dia menjadi kabur, menghilang tanpa jejak. Dia sekarang tidak menahan apapun dalam hal kecepatan. Sebulan kemudian, setelah banyak pengalaman di jalan, ia mencapai Institut Demi Immortal, yang terletak di bagian yang paling berkembang dari dataran leluhur Sage, tepat di tengah benua kaya subur. Membentang di kedua sisi jalan adalah hamparan tanah yang tak berujung. 9 sungai berkelok-kelok melalui dataran itu, menciptakan pola kompleks yang mengelilingi kota besar. Kota itu adalah tempat paling ramai di benua kaya subur, ibu kota kekaisaran, kota leluhur Sage. Ini adalah rumah dari dinasti leluhur Sage, yang memerintahkan pemujaan dari ribuan negara bawahan. Di seberang kota leluhur Sage adalah kumpulan bangunan kuno dan megah yang membentang ratusan kilometer ke segala arah. Bangunan-bangunan tersebut cukup memancarkan sensasi belajar dan budaya, aura kesalehan dan keluhuran yang memenuhi area tersebut. Kumpulan bangunan yang sangat besar ini tidak lain adalah sumber mata air peradaban. Institut Demi Immortal, betapa megahnya, Yang Qi berpikir ketika dia pertama kali melihat institut dan kota. Dia benar-benar seorang udik desa yang melihat kekuatan terbesar di negeri itu, dan tidak bisa menahan diri dari menjulurkan lehernya untuk melihat ke sana kemari. Semua jalan di dinasti leluhur Sage mengarah ke sini, dan saat mereka mendekat, lalu lintas di sana tidak pernah berhenti, tidak peduli waktu. Bahkan di malam hari, seluruh area akan terang benderang dengan api dan lampu.
Itu sangat kontras dengan gejolak dan kekacauan perang yang dilihat Yang Qi dalam perjalanannya ke sini. Dengan Sage Ancestor City dan Demi Immortal Institute berlokasi di sini, ada kekuatan militer yang cukup untuk menjaga perdamaian selama puluhan ribu kilometer ke segala arah. Yang Qi memastikan untuk menyembunyikan seni energinya jauh di dalam dirinya, membuatnya tampak seperti orang biasa. Kemudian, dia memasuki kota leluhur Sage, di mana dia menemukan penginapan untuk bermalam. Keesokan paginya, dia menuju ke pintu masuk Institut Demi Immortal. Itu seperti kuil yang sangat besar, dengan struktur menjulang yang tak terhitung jumlahnya di sana-sini, begitu luas sehingga tidak mungkin untuk dilihat dengan sekali pandang. Pada saat yang sama, itu sangat keras dan mengesankan sehingga tidak ada yang akan berpikir untuk mencoba memasukinya secara tidak sah. Tentu saja, Yang Qi pergi langsung ke aula yang disediakan untuk menerima siswa baru. Di luar ada sebuah bujur sangkar yang terbuat dari lempengan batu putih yang berkilauan dan tembus pandang, begitu besar sehingga bisa memuat ratusan ribu orang. Adapun bangunan yang menampung aula masuk, itu sangat tinggi sehingga orang bisa dengan mudah membuat lehernya tercekik karena mencoba melihat puncaknya. Itu dihiasi dengan emas dan batu giok ketitik di mana itu tampak benar-benar suci dan bermartabat. Beberapa individu terlihat berlutut di berbagai lokasi di alun-alun. Ada yang muda, setengah baya, dan bahkan orang tua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini adalah pintu masuk ke Institut Demi Immortal yang agung. Yang Qi telah bertanya-tanya di kota malam sebelumnya, dan tahu bahwa orang-orang datang setiap hari ke pintu masuk utama, berharap diterima untuk belajar di sana. Beberapa sangat setia sehingga mereka akan tetap berlutut selama 9 hari 9 malam. Bahkan dikatakan bahwa orang kadang-kadang akan mati karena menunggu terlalu lama di sana. Ini adalah lembaga pendidikan paling bergengsi di semua negeri, dan karena itu, menjadi bagian darinya memberikan satu status sosial yang luar biasa. Yang Qi bahkan bisa melihat beberapa ahli di fase ke-8, berlutut di sana dengan tenang. Ketika Yang Qi muncul begitu saja dan mulai berjalan menuju pintu masuk, banyak dari mereka yang berlutut di alun-alun memperhatikan, dan mulai berkomentar di antara mereka sendiri. Orang itu punya banyak nyali. Apakah dia pikir dia hanya akan masuk ke Demi Immortal Institute? Dia tidak akan masuk. Orang-orang yang mencoba memasuki Institut Demi Immortal tanpa diundang akan langsung terbunuh. Apakah dia gila? Tenang, banyak orang gila mencoba masuk ke Demi Immortal Institute dengan harapan menjadi terkenal. Hanya beberapa hari yang lalu beberapa anak muda datang dan menantang para ahli di sini. Pada akhirnya, mereka semua dipukuli dengan satu serangan telapak tangan. Lihat siswa baru di gerbang, mereka semua memiliki seni energi yang sangat dalam. Saat Yang Qi semakin dekat, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara yang mengguncang lingkungan. Berhenti di sana, Anda tidak bisa begitu saja masuk ke Demi Immortal Institute. Jika Anda ingin bergabung, berlututlah di luar seperti orang lain, dan tunggu keberuntungan datang. Seorang pria muda yang mengenakan seragam institut berjalan keluar, tampak sangat angkuh saat dia memelototi Yang Qi. Rupanya, dia tidak berpikir siapapun di sini layak untuk berbicara dengannya. Faktanya, dia bertindak persis seperti pemuda berjubah biru dari Institut Dewa Laut. Begitulah cara orang-orang dari institut sering bertindak, seolah-olah mereka ada di tingkat yang lebih tinggi daripada siapapun. Di benua kaya subur, ada banyak anisasi seperti rumah musim semi dan musim gugur yang tidak disebut institut. Mereka dianggap dari tingkat yang lebih rendah, dan dalam beberapa hal merupakan kelompok pembangkang, yang bertentangan dengan institut, yang merupakan praktisi seni energi ortodoks. Hanya 4 lembaga yang benar-benar mewakili budaya, peradaban, dan Tao besar. Berdiri di depan koridor panjang yang menuju ke institut itu sendiri adalah para siswa ini, yang terus berjaga-jaga seolah-olah mereka mengharapkan invasi yang akan segera terjadi. Yang Qi tahu bahwa meskipun ini adalah siswa dengan peringkat terendah, mahasiswa baru, mereka masih akan diperlakukan dengan sangat hormat dan hormat kemanapun mereka pergi. Bertindak tidak budak atau sombong, Yang Qi berkata, saya memiliki surat di sini yang memerintahkan saya untuk melapor. Dengan itu, dia mengeluarkan surat dari bibinya, yang susu. Tercetak di bagian luar surat dalam naskah kuno adalah kata Demi Immortal. Siapapun yang melihatnya akan dapat melihat sekilas bahwa surat itu berasal dari institut itu sendiri. Ketika mahasiswa baru itu melihat surat itu, ekspresi serius muncul di wajahnya. Bahkan tidak membukanya, dia mengangguk dan berkata, tunggu di sini sebentar sementara saya melaporkan masalah ini kepada atasan saya. Beberapa waktu berlalu, dan kemudian mahasiswa baru itu kembali, dengan surat di tangan. Kamu Yang Qi, kan ikut denganku. Untuk sebagian besar, Anda sudah memiliki tempat Anda sebagai siswa di sini. Namun, Anda masih perlu melakukan tes untuk memeriksa seni energi dan basis kultivasi Anda.
Oke, tiba-tiba, rasanya seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Selama ini, dia khawatir akan ada gangguan karena masalah internal di institut. Tapi sekarang, semuanya tampak berjalan lancar. Dan mengingat tingkat basis kultivasinya, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyesuaikan diri. Karena itu, dia mengikuti siswa baru ke pintu masuk. Ini hanyalah sebuah bangunan yang disisihkan untuk menerima siswa baru ke Institut Demi Immortal itu memiliki puluhan lantai, dan dibangun dengan batu bata dari batu giok putih. Semuanya diukir dengan teks dan gambar indah yang menggambarkan berbagai disiplin bela diri, jurus pedang, kata-kata mutiara, dan peribahasa. Itu hanya berdenyut dengan sensasi pengetahuan dan kekuatan. Yang Qi melewati berbagai lorong yang berkelok-kelok dan berbelok melalui gedung, dan naik lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai mereka berada di lantai 18. Akhirnya, mereka mencapai sebuah ruangan yang penuh dengan rak buku kayu, yang semuanya tampaknya dibuat dari kayu cendana yang mahal. Di tengah aula adalah seorang pria parubaya, berdiri di sana membaca buku. Dari sudut pandang yang tinggi ini, pemandangannya indah, dengan pemandangan dataran dan sungai yang jelas di luar institut. Getaran melewati Yang Qi saat dia merasakan bahwa pria ini adalah Master of Energy. Energi sejatinya sangat kuat sampai ekstrim, dia jelas berkali-kali lebih kuat daripada Yang San dengan pabrik air mastery. Sampai sekarang, Yang Qi selalu berasumsi bahwa ahli paling kuat di tingkat Master of Energy hanya akan sedikit lebih kuat dari ayahnya. Tapi sekarang dia bisa melihat bahwa dia benar-benar seekor katak di dalam sumur, matanya tertutup oleh sehelai daun. Jika seseorang membagi fase Master of Energy menjadi 3 level keseluruhan, maka Yang San dan orang-orang seperti dia akan berada di level terendah. Namun, Yang Qi tidak butuh waktu lama untuk mendamaikan dirinya dengan fakta ini. Lagi pula, dunia adalah tempat yang besar, dan jika neraka aneh seperti dirinya bisa bangkit, mengapa neraka aneh lainnya tidak ada di tempat lain? Ini adalah Institut Demi Immortal, anisasi nomor 1 yang paling mendominasi di seluruh negeri itu hanya masuk akal untuk itu berlimpah dengan hal-hal yang luar biasa. Siswa baru itu segera membungkuk kepada pria parubaya itu dan kemudian berkata, "Sekte Paman Chu, saya telah membawa siswa baru ke sini dengan surat pengantar." "Sangat baik, kamu tunggu di luar." Pria itu melambaikan tangannya, mengirim buku di tangannya terbang ke rak terdekat. "Jadi, anak muda, namamu Yang Qi. Apakah itu benar?" "Iya." Yang Qi melakukan yang terbaik untuk menjaga basis kultivasinya sepenuhnya tertutup, hanya menyisakan energi sejati dari tinju raja tak terkalahkan yang mengalir melalui dirinya. Segala sesuatu yang lain tersembunyi di lautan energinya, dan akan tampak tidak lebih dari setitik apapun bagi siapapun yang melihatnya. Itu adalah fungsi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu bisa mengambil energi sejati dan mengubahnya menjadi setitik apa-apa, lalu mengubah titik itu menjadi Mega Mammoth, semuanya dalam sekejap mata. Kamu berada di fase ke-8. Tidak buruk, dan Anda baru berusia 18 tahun. Jika Anda bisa menjadi Master of Energy sebelum usia 20, bakat Anda akan dianggap ke atas. Tentu saja, Yan Haven adalah tempat yang kecil. Mungkin sesuatu yang ajaib terjadi padamu. Pria itu memandang Yang Qi dengan mata bersinar, dan langsung bisa menceritakan segalanya tentang dia. "Wow, Profesor Chu, Anda memiliki mata yang tajam." "Iya, saya disambar petir beberapa waktu lalu, yang membuat meridian saya lebih kuat, dan meningkatkan kultivasi saya secara signifikan." "Oh, disambar petir, tapi tidak mati." Dengan lambaian tangannya yang lain, dia mengirimkan aliran energi sejati ke meridian Yang Qi. Yang Qi memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dia sudah menyamarkan meridiannya untuk mengungkapkan hanya sekitar 10% dari level penuhnya. Energi sejati pria itu gesit seperti ikan, dan hampir tampak cerdas saat melewatinya. Setelah menelusuri meridiannya beberapa kali, ia berhenti sejenak di lautan energinya sebelum pergi. "Meridian yang kuat," kata pria itu. "Dan tubuh kedagingan yang baik. Seni energi dan disiplin bela diri apa yang Anda pelajari, mengapa Anda tidak melakukan sedikit demonstrasi?" "Iya, Tuan," kata Yang Qi. Dia dengan cepat melewati bentuk tinju raja tak terkalahkan, memanggil 6 lengan energi sejati untuk menemaninya. Setiap gerakan yang dia lakukan lebih baik dari yang terakhir secara keseluruhan, itu adalah kinerja yang sangat mengesankan. Pria itu langsung mengenali apa yang dia lihat. Tinju raja yang tak terkalahkan. Sayang sekali Anda belum mengembangkan disiplin penuh. Itu adalah seni energi kelas kerajaan dengan 9 bentuk, tetapi Anda hanya memiliki 6 di antaranya. Saya akan menebak bahwa paviliun kitab suci Demi Immortal Institute kami mungkin memiliki set lengkap. Anda hanya perlu melakukan beberapa layanan yang bermanfaat untuk institut dan Anda akan bisa mendapatkannya. Sangat baik, itu sudah cukup.
Anda bisa pergi mendapatkan seragam Anda sekarang. Anda seorang mahasiswa baru, jadi mulai sekarang, Anda hanya akan naik di dunia. Memahami? Mahasiswa baru Yang Qi menjawab, sedikit tercengang. Dia awalnya berasumsi bahwa dia akan datang dengan peringkat yang lebih tinggi. Apa, tidak senang? Rupanya, pria itu tahu apa yang dipikirkan Yang Qi. Semua orang di sini memulai sebagai mahasiswa baru. Satu-satunya cara untuk naik pangkat adalah dengan melakukan pelayanan yang berjasa, menjadi lebih kuat, dan belajar lebih banyak. Pergi sekarang. Kakak laki-laki di luar akan membawa Anda ke tempat di mana Anda dapat membersihkan dan mengganti seragam Anda. Anda juga akan diberi tempat tinggal. Tinggalkan catatan nama Anda di meja penerimaan, dan ingat bahwa Anda dapat dipanggil untuk penilaian kapan saja. Iya, Tuan, jawab Yang Qi. Awalnya, dia berasumsi bahwa dia akan dapat melihat bibinya segera, dan bahkan mungkin Yun Hailan atau Song Haisan. Tapi sekarang, dia mulai menyadari bahwa di demi Immortal Institute, pangkat dan status sangatlah penting. Dia perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan semua aturan dan situasi baru. Saat ini, dia terlalu banyak dalam kegelapan. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengeluarkan energi aslinya untuk merasakan sekelilingnya. Ada terlalu banyak aura kuat, dan jika mereka menangkapnya, mereka pasti akan mencoba mencari tahu siapa dia. Kembali di luar, mahasiswa baru yang dia temui sebelumnya sedang menunggu di sana, tampak agak bosan. Setelah melihatnya muncul, dia berkata, "Baiklah, saudara muda, selamat telah menjadi anggota Institut Demi Immortal. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu guk-guk terbaik di benua kaya subur." "Terima kasih banyak," Yang Qi menjawab. "Saya harap Anda akan memperhatikan saya, kakak. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda yang terhormat dan nama pemberian yang terhormat dan terimalah hadiah kecil untuk menjalin persahabatan kita." Sambil tersenyum, dia menyerahkan uang kertas senilai 100.000 pil konvergensi energi. Itu bukan angka yang kecil. Siswa baru itu mengangguk dengan sadar. "Tentu saja, saya senang bisa membantu, saudara muda. Nama saya Li He, senang bertemu dengan Anda. Baiklah, ikut aku, kita perlu mendapatkan seragam dan plakat identitasmu. Maka Anda akan secara resmi menjadi mahasiswa institut kami." 1. Dengan itu, Li He membawanya ke institut itu sendiri. Paviliun dan kios megah terlihat di mana-mana. Dibandingkan dengan ini, rumah hakim kota di Yanhaven seperti koloni semut. Saat dia berjalan, Yang Qi hampir merasa seperti berada di surga. Pada satu titik, dia berkata, "Karena saya baru saja tiba, Kakak Li, saya tidak begitu mengerti bagaimana sekte itu bekerja. Bisakah Anda memberi saya ikhtisar cepat sehingga saya tidak membuat kesalahan apapun langsung?" "Ah, itu mudah. Kami adalah siswa peringkat terendah di demi Immortal Institute, mahasiswa baru. Di atas kita adalah mahasiswa luar kampus, dan kemudian mahasiswa dalam kampus. Setelah itu adalah siswa elit, dan kemudian siswa konklav. Siapapun yang melewati tingkat siswa konklav disebut orang baru yang suci." Kecemburuan dalam suara Li He jelas. "Ai, orang-orang itu adalah legenda. Aku sudah berada di demi Immortal Institute selama 8 tahun, dan aku bahkan belum pernah melihat salah satunya." "Apa?" Yang Qi berkata, terkejut. "Kamu sudah di sini selama 8 tahun dan masih belum dipromosikan. Apakah benar-benar sulit untuk masuk ke kampus luar?" "Ini memang sulit," kata Li He pahit. "Sangat keras. Kecuali jika Anda seorang jenius yang terus-menerus maju dengan pesat, Anda harus melakukannya dengan cara yang lambat. Menurut aturan institusi, Anda harus telah melakukan banyak jasa berjasa, dan mengembangkan seni energi Anda sampai ke fase ke-9. Kemudian, jika kamu lulus ujian, kamu bisa menjadi mahasiswa luar kampus." "Apa?" Yang Qi berkata, tercengang. "Hanya master energi yang bisa bergabung dengan kampus luar. Bagaimana dengan mahasiswa dalam kampus? Seberapa kuat mereka?" "Sebagian besar mahasiswa dalam kampus juga magister energi. Namun, mereka semua yang terbaik dari yang terbaik. Misalnya, profesor yang baru saja memberi Anda ujian itu adalah salah satunya. Adapun siswa elit, mereka semua melewati tingkat master energi, dan Life Caesars." Mempertimbangkan hadiah yang diberikan Yang Qi kepadanya, Li He memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang semuanya. "Saudara muda, jika Anda ingin naik pangkat, Anda harus menyerahkan banyak poin prestasi, atau memajukan kultivasi Anda secara dramatis. Jika Anda dapat lulus tingkat master energi, dan merebut kehidupan dari surga, institut akan mempromosikan Anda ke tingkat siswa elit. Ini semacam jalan pintas, dan pada kenyataannya, cara termudah untuk dipromosikan." Li He tertawa getir. "Saya masih di fase ke-8, dan belum bisa menjadi Master of Energy.
Sebagian besar mahasiswa baru seperti saya, terjebak di fase ke-7 atau ke-8. Kurasa itu yang diharapkan dari Demi Immortal Institute. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Kembali di Yanhaven, orang-orang di fase ke-7 atau ke-8 adalah penguasa klan. Di sini, mereka adalah mahasiswa baru. Setidaknya aku akhirnya bisa melihat Live Caesar. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka. Tak lama, Li He dan Yang Qi tiba di sebuah ruangan, di dalamnya ada tempat tidur, meja, dan berbagai kebu mahadewa hidup lainnya. Itu sebenarnya sangat luas. Ini kamarmu. Di sana ada seragammu. Pakai itu, dan kamu adalah murid resmi dari Demi Immortal Institute. Adapun tugas harian Anda akan diberitahu nanti. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah menyinggung orang penting di antara mahasiswa baru. Jika Anda melakukannya, Anda akan kesulitan bergaul. Dengan itu, Li He menunggu di luar sampai Yang Qi berganti pakaian. Seragam itu terdiri dari jubah putih indah yang terbuat dari sutra salju, yang akan membuat seseorang tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kembali di Yanhaven, jubah seperti ini akan dianggap sebagai harta karun. Ada juga liontin batu giok yang diukir dengan kata-kata Demi Immortal. Saat melangkah keluar dari kamarnya, Yang Qi merapikan jubahnya, menatap Li He, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Kakak Li, apakah Anda kenal seorang gadis di sekitar sini bernama Yun Hailan?" Catatan 1. Li He adalah nama keluarga yang sangat umum yang juga berarti plum. Dia berarti burung bangau. Kebetulan, He berima dengan bukan lebah. Keberadaan Yun Hailan adalah salah satu prioritas utamanya sekarang karena dia berada di Demi Immortal Institute, dan dia sudah mulai mencoba melacaknya. Institut ini adalah tempat yang sangat besar, dengan terlalu banyak bangunan untuk dihitung, dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Menemukan satu orang seperti memancing jarum dari laut. Yun Hailan. Li He menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak terbiasa dengan nama itu. Tapi kemudian, setelah beberapa saat berlalu, matanya menyala. Tunggu, aku pernah mendengar seseorang dengan nama itu. Seorang gadis, kan dia bergabung dengan institut itu beberapa bulan yang lalu. Tapi dia bukan mahasiswa baru, salah satu siswa tingkat yang lebih tinggi tertarik padanya, jadi dia sudah berada di sekolah tinggi siswa elit. Apa dia langsung masuk ke College of Elite Students? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?